Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Penhartini di podcast LPM Aktivita. Hari ini saya kedatangan bapak yang ini keren banget, sekalipun usianya ya tidak bisa dibilang muda, tapi ya semangatnya itu luar biasa sekali. Mungkin teman-teman kalau bicara tentang semangat, pasti kalian sekalah deh. Tentu saja, selamat datang Bapak. Ya. Bisa perkenalkan nama, panggilannya, kesibukannya sekarang apa? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya seperti orang tahu dan sejak lahir nama saya adalah Mustajab. Gitu. Jangan terlalu panjang lah. Kalaupun ada embel-embel titel dan sebagainya itu hanya bonus saja. Oh, yes. Nama saya Mustajab Mansur gitu. Itu saja. Biasa dipanggil Bapak Mansur. Mustajab saja, Mustajab. Untuk kesibukan Bapak sehari-hari itu apa, Pak? Saya lebih sibuk dari orang yang sibuk dan Sibuk sama lebih diri sendiri. santai daripada orang yang santai gitu. Jadi ya hidup ini mengalir saja lah. Kita tidak terlalu protokoler gitu ya. Karena memang tugas saya sebenarnya di kampus sendiri tugas saya memang di bagian ngatur-ngatur orang gitu, protokoler itu. Humas. Jadi saya di kampus itu ada 2 tupoksi, yaitu humas, kasubag humas dan kasubag kerjasama. Jadi ngurusin hubungan dengan masyarakat internal, eksternal maupun MOU, baik dari inisiasi sampai finishing. Tapi saya mendengar nama Bapak itu historinya itu luar biasa sekali di aktivitasnya, kreativitasnya, dan sangat seger gitu sekalipun usia Bapak yang mungkin sudah kepala 3. Sudah tua ya? Ya, sudah tua. Sudah Mungkin kepala 4. sebelum masuk ke itu Bapak kasih resep dulu semangatnya Bapak sampai hari ini gitu. Ya, saya menganggap semua orang itu teman, termasuk mahasiswa itu adalah teman saya, bukan anak-anak saya. Dan rata-rata mereka panggil kakak ke saya. Padahal ketika saya kuliah tahun 96, bahkan Mbak sendiri mungkin 96 belum lahir ya? Belum. Saya udah kuliah itu, sudah jadi aktivis gitu. Jadi saya juga heran kenapa mereka panggil kakak. Ya mungkin ya saya menganggap mereka adik-adik saya. Friendly gitu ya Bapak. Bicara tentang humas tadi Bapak, kalau setahu saya mungkin humas itu cuma narah hubung gitu kan. Narah hubung yang untuk menyampaikan ke masyarakat. Kalau untuk di kampus sendiri, karena kita ruang lingkupnya universitas, itu kayak gimana proses, apa sistem kerjanya Pak? Humas di YIN Madura ya, di kampus ini, dan memang dulu melekat kemana-mana gitu ya. Ada di Warak 3, ada di bagian publikasi, ada di bagian kerumah tanggaan. Tapi ketika 2018 menjadi YIN, dari Stein bermetamorfosis menjadi YIN, kemudian ada tugas khusus, ada SK khusus, yaitu bagian subbagian humas dan kerjasama. Jadi kalau bicara tupoksi humas gitu, jadi ada dua pekerjaan yang memang saya geluti di YIN Madura ini. Humas itu memang identik dengan, karena memang namanya saja hubungan masyarakat gitu ya, menjadi narah hubung antara masyarakat dengan kampus. Jadi memang selama ini prakteknya seperti itu. Tapi kita banyak sekali sebenarnya yang dilakukan, termasuk mengelola informasi, mengelola medsos, kemudian mengelola website, semuanya yang tentu saja itu ada hubungannya dengan kegiatan mempublikasikan YIN itu sendiri. Bicara tentang itu berarti kita membrandingkan kan Pak, supaya apa sih, supaya terkenal keunggulannya gitu. Bagaimana Bapak cara mengelola itu? Betul. Jadi memang tugas kita adalah membranding YIN ini
betul-betul menjadi perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat, kemudian semua prestasi, kemudian itu humas yang membranding itu. Jadi selain itu banyak kerja-kerja humas yang tentu saja di awal-awal jadi YIN itu kita juga tidak tahu harus ngapain. Tapi kemudian kita coba bermitra, akhirnya ya kita bermitra dengan media, kita bermitra dengan orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan kontribusi terhadap yang kemajuan personal brandingnya YIN. udah tinggi gitu ya Bapak. Bicara branding itu kan kita tidak lepas dari digital, tidak lepas dari itu. Cara memanfaatkan digital dengan baik. Sekarang itu kan kita dikenal dengan era sebutan era 4.0, 5.0. Itu kan menurut saya cuma kayak bahasa-bahasa yang mungkin dianggap keren, tapi kalau saya lihat di IAIN sendiri sepertinya pemanfaatan digital itu masih kurang gitu, betul nggak sih Pak kayak gitu? Ya, karena memang kita dengan serbuan era digital ini mau tidak mau memang termasuk mahasiswa harus memanfaatkan medsos ya sebagai media pembelajaran, sebagai media komunikasi dan informasi. Tentu saja memang kita tidak serta-merta kemudian kita dapat memanfaatkan media itu dengan sebaik-baiknya, karena memang ada proses ya, ada proses, termasuk di situ ada penganggaran yang berhubungan dengan media itu sendiri. Dan alhamdulillah di tahun 2001 ini, sejak 2018 ada humas, kemudian kita mulai branding, kemudian kita benahi website, kita benahi medsos. Dan alhamdulillah di tahun 2001 ini, walaupun di era pandemi, yang tentu saja di era pandemi itu juga ada manfaatnya gitu ya. Mungkin digital lebih cepat bergerak di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini para mahasiswa terutama sebagai user daripada media pembelajaran itu lebih banyak hijrah ke digital itu sendiri gitu ya. Karena di situ kita mencoba untuk membiasakan para dosen dan para mahasiswa untuk memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran. Bicara tentang humas tadi dimulai dari tahun 2018. Ya. Kan dari tahun 2018 itu mungkin digital tidak terlalu digunakan gitu ya Pak. Dari usia Bapak yang cara belajar Bapak dari tahun 2018 menjadi humas itu gimana proses sampai hari ini? Jadi kita membenahi ke dalam gitu ya. Kita melakukan koordinasi internal, termasuk ada beberapa konten yang dikelola oleh teman-teman TIPD, dan TIPD itu juga berfungsi sebagai humas dulu. Tapi karena sekarang sudah ada humas, bagian humas dan kerjasama, jadi kita coba kolaborasi itu, resource yang ada di teman-teman humas itu kita coba berdayakan, dan TIPD nampaknya sudah berubah fungsi hanya menjadi rumah daripada media itu sendiri. Itu internal. Kalau eksternal kita coba komunikasi dengan teman-teman humas di luar. Kita punya forum humas PT KIN se-Indonesia, kita punya forum humas perguruan tinggi se-Indonesia, dan kita punya forum humas se-Indonesia. Jadi kita alhamdulillah sudah banyak belajar itu, dan tentu saja mungkin secara instan mungkin kita tidak bisa merasakan itu bahwa ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman humas. Tapi tentu saja kita bisa merasakan juga sekarang YIN itu di tahun 2001 itu sudah punya jurnal terskopus indeks internasional ya. Dan itu hanya mungkin ada 8 jurnal yang ada di Indonesia, yang ada di perguruan tinggi keagamaan itu yang terindeks internasional. Tadi bicara soal COVID, bicara soal dosen dan mahasiswa dibiasakan menggunakan digital ya Pak. Bapak juga
termasuk apa ya, menghandle nggak semua dosen kan dalam usia yang dosen-dosen yang mungkin ada yang cukup tua usianya, cukup ya pasti ada merasa kesulitan dalam menggunakan digital gitu. Bapak juga terlibat dalam hal itu juga, dalam menghandlenya gitu apa enggak? Ya, jadi ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa step yang kita lakukan ya, termasuk sosialisasi, bagaimana kinerja-kinerja humas, keperluan-keperluan humas yang ada di kampus ini, termasuk hubungannya dengan leading sektor yang ada di dalam ini. Memang dari awal ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbiasa dikerjakan mereka itu sebenarnya pekerjaan humas. Kita coba relokasi, kita coba memberikan pemahaman bahwa ini pekerjaan humas. Dan humas karena saya di struktur itu di rektorat, jadi memang tidak bisa bekerja sendiri. Kita punya banyak teman-teman humas sekaligus humas ya. Sebenarnya SK-nya bukan humas, tapi sekaligus humas di masing-masing prodi dan masing-masing fakultas. Dan itu alhamdulillah sekarang jalan lah melalui grup-grup medsos yang ada begitu. Kalau bicara soal Bapak humas ya, selain membrandingkan, selain mengelola ya digital gitu, ada kegiatan lain, kegiatan tahunan mungkin atau kegiatan apa yang itu meningkatkan keunggulan universitas kita gitu? Betul, jadi kita ada banyak program kerja ya, termasuk posisi kita sebagai peserta ya. Betul. Ada kadang kalau sebelum pandemi itu kita menjadi peserta dari dulu yang diadakan oleh pusat ataupun oleh daerah itu. Jadi ada semacam pameran pendidikan gitu ya, yang diadakan baik oleh daerah Jawa Timur, oleh nasional. Kita mengikuti event-event itu dan untuk membranding YIN. Kemudian secara berkala kita melakukan branding itu, misalnya ketika mau SPMB itu ya, mau kita buka pendaftaran baru untuk mahasiswa baru, kita lakukan branding itu baik melalui medsos, melalui website kita, melalui media-media yang ada di luar ya, baik media online ataupun radio, kita kerahkan itu semua. Jadi ternyata humas itu bukan cuma tentang cuma nge-share agar masyarakat tahu doang ya Pak, ternyata sistem-sistem di dalamnya juga. Kalau untuk kedepannya keunggulan-keunggulan yang mungkin humas ya rencanakan atau mungkin bisa di-sharing kan? Iya, jadi ke depan semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya. Amin. Memang kita punya banyak rencana, termasuk kita akan memberdayakan SDM dari mahasiswa nanti yang akan kita libatkan untuk menjadi mitra humas YIN Madura. Jadi kalau di YIN itu kita punya prodi KPI ya. Iya. KPI itu penyiaran Islam ya. Prodi KPI apa itu? Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran dan penyiaran Islam. Jadi karena di sana memang banyak diberikan mata kuliah yang ada hubungannya dengan kerja-kerja humas. Jadi misalnya public relation, ada radio juga gitu. Radio, penyiaran TV, ada jurnalis naskah, kemudian konten, pembuatan sinematografi, pembuatan film-film pendek itu, termasuk ada editing film dan sebagainya. Itu nanti kita akan libatkan SDM mereka itu di Humas YIN Madura. Bicara soal pelibatan mahasiswa gitu Pak, mungkin ada kesempatan dari prodi yang lain selain KPI, mungkin bisa juga atau ya nanti akan buka rekrutmen itu tidak hanya dari KPI. Jadi karena sekarang banyak mahasiswa itu yang mereka belajar otodidak dan mereka banyak yang canggih saya lihat ya, dan banyak yang profesional di luar mengikuti beberapa pelatihan.
Termasuk ini juga berkahnya pandemi ini, banyak pelatihan-pelatihan yang Iya. gratis di luar, sehingga memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk melatih diri dan mereka memiliki mengembangkan bakat-bakat mereka di dunia konten itu sendiri. Jadi dari Bapak pribadi sebagai ya humas kampus kita juga merencanakan itu agar keunggulan kampus kita juga ya mahasiswa juga terlibat lah gitu ya Bapak. Ya, mahasiswa terlibat dan semua orang terlibat karena YIN itu ya milik publik gitu ya. Jadi ketika semua orang merasa memiliki, mencintai alma mater ini, dan mereka akan turut serta untuk membranding, menyampaikan atau menginformasikan tentang kondisi YIN hari ini. Gitu. Tapi kembali lagi ke itu, tentang mahasiswa memanfaatkan digital. Mungkin kalau tanpa adanya COVID, digital mungkin tidak dipakai nggak sih Pak? Bukan tidak dipakai, mungkin agak kecil penggunaannya gitu nggak sih? Ya, itulah kemudian ada hikmah ya semua itu, termasuk COVID. Tapi bukan berarti kalau tidak ada COVID teknologi ini tidak jalan, karena memang semakin ke depan memang mau tidak mau memang teknologi memang akan menjadi media ya dalam kehidupan ini. Tapi karena ada COVID kemudian lebih cepat gitu ya, lebih cepat itu dikuasai karena sekarang semuanya serba daring. Anak SD saja sekarang sudah belajar daring dan mereka sudah menguasai tentang fitur-fitur di HP. Fitur di HP, teknologi mereka sudah sangat menguasai, bahkan anak-anak SD itu sudah melebihi orang-orang dewasa sekarang menguasai fitur di HP itu. Kembali lagi ke humas Bapak dalam memanfaatkan teknologi di kampus ya. Mungkin karena ini cukup panjang juga ceritanya, kita bisa lanjut next time gitu ya Bapak biar lebih ya. Jadi ada close mungkin dari humas yang gimana sih keunggulan teknologi di kampus ke depannya gitu. Ya, jadi harapan kita adalah seperti yang saya sampaikan tadi di akhir tadi, bahwa karena kampus ini milik kita bersama, bukan hanya milik mahasiswa, bukan hanya milik dosen, bukan hanya milik rektor, tapi milik masyarakat, milik publik. Maka semua orang itu punya kewajiban untuk satu memelihara kampus ini, memberikan masukan, kritik yang konstruktif, tentu saja lewat medsos gitu ya. Karena mungkin mereka tidak bisa hadir ke sini, termasuk di dalamnya ada seringkali di medsos kita itu ada masukan dari alumni yang ada di luar negeri, Malaysia, ada di Arab Saudi. Mereka ketika kangen kepada kampusnya, buka saja medsosnya, buka websitenya, dan saya lihat juga Dema, kemudian Ormawa, HMPS itu semua punya link ya, punya akun sosial, sendiri, punya saluran sendiri, sehingga mereka saya juga punya ini di tingkat teman-teman Ormawa itu ada humas Ormawa yang itu gabung di situ di grup WA kami, ada WAG itu, dan kita saling memberikan informasi dan kita masukkan ke web setiap kegiatan teman-teman mahasiswa itu. Baik, terima kasih ya Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum terwakili hari ini, bisa banget diisi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe akun kita, jangan lupa juga di IG dan share sejauh-jauhnya lah teman-teman, dan like yang banyak. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.